Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah luar biasa, bersama Al-Quran lebih bahagia. Pesantren Ramadan 1442 Hijriah. Tema yang akan kita bahas adalah Ahlul Quran. Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan termasuk orang-orang yang istimewa di sisinya. Siapakah yang dimaksud dengan Ahlul Quran? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia." Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Para ahli Al-Quran, merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya." Hadis riwayat Ahmad. Yang dimaksud Ahlul Quran bukan orang yang sekedar menghafal dan membacanya saja. Ahlul Quran sejati adalah yang mengamalkannya meskipun ia belum hafal Al-Quran. Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, serta tidak melanggar batasan-batasan yang digariskan Al-Quran. Mereka itulah yang dimaksud Ahlul Quran, keluarga Allah, serta orang-orang pilihan Allah. Merekalah hamba Allah yang paling istimewa. Adapun orang yang hafal Al-Quran, membaguskan bacaan Qurannya, membaca setiap hurufnya dengan baik. Namun jika ia menyepelekan batasan-batasan yang digariskan Al-Quran, ia bukan termasuk dari Ahlul Quran, tidak pula termasuk dari orang-orang khususnya Allah. Jadi Ahlul Quran adalah orang yang berpedoman dengan Al-Quran dalam gerak-gerik kehidupannya. Ia tidak menjadikan selain Al-Quran sebagai panutan. Mereka mengambil fikih, hukum-hukum dari Al-Quran, serta menjadikannya sebagai pedoman dalam beragama. Maukah teman-teman mencintai Al-Quran? Cintailah Al-Quran dengan cara 1. Membacanya. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Yang kedua, mengimani Al-Quran. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya." Quran Surah An-Nisa ayat 82. 3. Menghafal dan memahami kandungan isinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran." Quran Surat Shad ayat 29. 4. Membela Al-Quran. Maksud dari membela Al-Quran adalah sering membacanya, menjaga hafalannya, mengajarkannya, mengajak adik, kakak, dan keluarga, serta teman untuk menjadi Ahlul Quran, yaitu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan mencintai Al-Quran.
5. Mengajarkan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 6. Memuliakan Al-Quran. Maksud dari memuliakan Al-Quran adalah dengan menjaga wudhu jika membacanya, sungguh-sungguh ketika membaca dan mempelajarinya, mengharapkan petunjuk Allah ketika membacanya, selalu disimpan di tempat yang baik. Semoga kita semua dimuliakan Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. 7. Mengamalkan dan berakhlak dengan Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Al-Hasan. 8. Menjauhkan hal-hal yang menghalangi kecintaanmu terhadap Al-Quran. Hal-hal yang menjauhkan kita dari kecintaan kita terhadap Al-Quran adalah kemaksiatan, antara lain musik dan nyanyian. Maka berhati-hatilah. Teman-teman yang Bunda Nisa sayangi, semoga kita semua dicintai Allah Ta'ala. Untuk mencintai Al-Quran, maka sudah semestinya kita menjauhi segala kemaksiatannya, seperti memakan hal-hal yang haram, mendengarkan musik, bernyanyi, berteman dengan akhlaknya yang buruk, dan menonton TV, mendengarkan dan menonton YouTube, serta hal-hal yang tidak bermanfaat, dan terlalu banyak bergurau. Nah, mulai sekarang mungkin bisa kita kurangi ya teman-teman. Al-Quran itu laksana hujan. Ia akan membasahi tanah yang siap untuk menerima manfaat hujan yang sangat melimpah. Maka demikian pula Al-Quran. Ia akan bermanfaat pada hati yang bersih dari maksiat, sehingga terlihat pengaruhnya pada kehidupan di dunia dan di akhirat, insya Allah. Kurang lebihnya Bunda Nisa mohon maaf. Barakallahu fikum teman-teman. Syukron, jazakumullahu khairan.